Kembali lagi di pendalaman ajaran. Kembali lagi bersama saya Samuel dan hari ini saya bersama seorang tamu istimewa. Karena biasanya kan kalau ngobrol-ngobrol itu kita sama pendeta-pendeta tim hamba Tuhan Resut. Nah, kali ini ada bintang tamu istimewanya double telur kalau ngomongnya spesialnya itu. Hari ini kita bersama Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi. Gimana Pak kabarnya? Oh baik, terima kasih. Ya, Ya, puji ya, ya. Tuhan. Ini double telurnya nih Hmm. karena kita sama-sama Oh, Samuel di ya. sini. Duo Samuel. Jadi ada duo Samuel nih ya di PA kali ini ya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sebenarnya saya sendiri juga banyak pengen tahunya Ya, karena kita bahas tema tentang emeritasi. ya, Apa dan siapa gitu ya. ya. Ini akan banyak ngobrol juga karena memang Pendeta Samuel Cahyadi sudah emeritus juga ya. Ya. Dari tahun berapa itu Pak emeritus? Saya emeritusnya Oktober 2008. Oh, udah Ya, cukup lama sudah ya. ya Cukup lama ya. Tapi 16 tahun. 16 Ya, tahun. persisnya 15 tahun 8 bulan. 15 tahun 8 bulan. Itu Ya, saya 2008. ya, Saya masih SMP itu Pak. ya, Iya. Sebelum kita ngobrol lebih ya, panjang kita mulai dalam doa dulu kali ya. ya, baik. Mari kita Ya, berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh bersama belajar tentang emeritasi Tuhan. Dan biarlah apa yang kami obrolkan, apa yang kami pelajari pada PA kali ini dapat menjadi berkat dan menjadi pengetahuan juga bagi semua umat yang mendengarkan dan menonton PA kali ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Pak, kalau kita ngomongin emeritasi, ya, sebenarnya kenapa kok namanya itu emeritasi? Karena kan kalau kita ngomong orang pekerja biasa itu ya, kan ya, pensiun gitu ya. kan. Tapi kenapa kok di pendeta tuh namanya emeritasi itu kenapa? Ya, istilah imitasi sebetulnya itu istilah yang umum juga di dunia sekuler ya, Hmm. di dunia akademis ya, dan di dalam dunia pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Nah, kalau imitasi itu adalah sebetulnya bukan jabatan tapi gelar kehormatan. Jadi Oh. seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya ya, Mm-mm. Nah, dia berhenti ya, atau dihentikan oleh karena usia, oleh karena lain hal, misalnya karena kelemahan, sakit penyakit, Mm-mm. tetapi gelarnya tetap dipertahankan. Ya, ya. Oh. Lain dengan pensiun. Pensiun itu kan seseorang yang sudah menyelesaikan tugas pekerjaannya Mm-mm. secara permanen. Gitu. Jadi Oh, oke. beda. Gitu. Jadi kalau emeritus atau imitasi itu uh, bukan jabatan tetapi gelar atau status. Jadi kayak statusnya ditambahin sebenarnya gitu berarti ya. Enggak, Oh, enggak tapi juga ya. artinya kayak seperti pendeta, dia Mm-mm. tetap pendeta, ya jabatannya Oh, tetap tetap pendeta, pendeta. tetapi karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dalam Mm-mm. pengertian kalau di GKI sudah mencapai usia 60 tahun, ya, Mm-mm. atau karena sakit penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan pelayanannya, Mm-mm. dia diberi status atau gelar emeritus, Emeritus. pendeta emeritus. Gitu. Itu asal bahasanya atau dari mana itu Pak emeritus? Itu berasal dari bahasa Latin, ya, dari Oke. dua kata, ya, artinya yang pertama ex dan Hmm. merere. Ex itu Oh, keluar dari iya iya. dan merere itu menyelesaikan tugas. Jadi Hmm. seseorang yang sudah menyelesaikan tugas akan tetapi jabatannya tetap dipertahankan dan diberikan gelar kehormatan. Gitu. Oh, jadi Ya, sebenarnya itu gelar kehormatan gitu iya ya. Iya, betul. iya. Ya, Nah, tadi kan sempat dibahas bahwa dia 60 tahun ya, maka masuk emeritus gitu ya. ya. Atau mungkin ada kayak bisa nggak kalau orang pensiun tuh kan kadang bisa pensiun dini atau gimana atau ada syarat-syaratnya Ya. sebenarnya gimana Pak? Bisa saja seorang menginginkan pensiun dini, dia harus menyampaikannya. Jadi harus pertama-tama selalu dimulai dari jemaat setempat. Oke. Jadi seorang pendeta kalau dia ingin pensiun dini, emeritus dini, dia mesti menyampaikan kepada majelis jemaat, Oke. dibicarakan. Kalau majelis jemaat setuju, nah majelis jemaat yang menulis surat dan bersangkutan juga menulis surat ke tingkat yang lebih atas ke sinode. Oh, Nanti mengajukan gitu terjadi ya. pelawatan, dibicarakan,
Kalau dilihat bahwa memang alasannya cukup kuat, diberikan pensiun dini, emeritus dini itu. Oke, semua di tata gereja sudah Ada, jadi sudah semua diatur ya? di dalam tata gereja. Oke, tapi kalau normalnya berarti 60 tahun 60 tahun, ya. gitu ya. Kalau biasanya tuh sebelum emeritusnya ini ya, Iya, itu apa-apa aja kan Pak Samuel kan sudah pernah mengalami iya, gitu iya, ya. iya. Apa-apa aja sih Pak sebenarnya yang disiapkan gitu. Nah, begini, karena pada waktu saya emeritus itu adalah pada momen di mana dalam GKI tengah menggodok soal peraturan tentang emeritus. Ya, jadi Oh, oke. bisa dikatakan saya tidak melewati sebagaimana yang ditetapkan oleh tata gereja, tapi sejauh saya tahu adalah entah 1 atau 2 tahun sebelum usia 60 tahun itu ada masa persiapan emeritus. Emeritus. Jadi biasanya itu lalu si pendeta memberitahukan pada majelis jemaat atau majelis jemaat yang memberitahukan dan rapatnya pada si pendeta ya mengenai ini ya. Lalu itu disampaikan juga kepada tingkat atas ya, Oh, kepada sinode. Nanti sinode mengutus klasis dan sinwil untuk melakukan pelawatan, pelawatan. untuk dipercakapkan, dibicarakan kesiapan-kesiapannya masing-masing pihak. Tapi waktu dulu Pak Samuel berarti itu nggak ada Pak atau gimana? Masa persiapannya nggak ada, jadi hanya ada pelawatan, ya hanya ada pelawatan. Ya. Nah, karena ada surat tentang ada surat bahwa akan ada pelawatan berkaitan dengan emeritus saya, majelis jemaat hubungi saya, tanya pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu tata gereja yang sekarang karena saya tidak mengikuti perkembangannya. Pada waktu itu usia emeritus 60 tahun tapi bisa diperpanjang maksimum 5 tahun kalau sesuai dengan ada kesesuaian atau kesepakatan antara pendeta dan majelis jemaat. Oh, Nah, oke. waktu itu majelis jemaat memang majelis jemaat Malaysia meminta saya perpanjang 5 tahun. Saya tolak, saya hanya mau 2 tahun. Oke. Ya, Tapi selama yang perpanjang ya. itu berarti kebaktian emeritasinya ngikut yang setelah tambahan 2 Oh tahun iya, itu betul, berarti Pak ya? tentu, ya. Oh, Iya. oke. Nah, tapi memang pasti akan alurnya seperti itu ya. Iya. Jadi pasti alurnya. Jadi khusus mendekati itu si pendeta memberitahu atau majelis jemaat yang memberitahu, dibahas di dalam PMJ-nya PMJ, gitu. sepakat, tulis surat ke atas. Oh, Nanti ada oke. pelawatan untuk Oke. dibicarakan gitu. Iya, 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 iya. Ya. Lalu yang soalnya yang paling banyak kita tahu itu kan selalu udah end produknya biasanya, Ya. yaitu kebaktian emeritasi gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya ngapain aja tuh Pak di kebaktiannya itu? Ya, kebaktiannya sebenarnya kebaktian biasa. Jadi nanti hanya ada satu bagian di mana dinyatakan bahwa pendeta yang bersangkutan memasuki masa emeritus. Oh, Hanya oke. begitu aja. Ya. Tapi secara liturgi Liturgi tetap sama. Ya. tetap sama. Ya, hanya ada bagian tentang emeritus itu. Gitu. Oh, oke. Lalu diberikan sertifikat bahwa Bahwa beliau sudah emeritus. Sudah emeritus, ya. Dengar-dengar ada piala bergilir itu Pak ya katanya. Ya, itu sesuatu yang sesuatu yang di luar ya. Jadi itu hanya, dan itu juga sesuatu yang hanya khusus di Sinwil. Oh, di Jatim Ya, aja Pak. hanya di Jatim aja. Jadi gini, kita mempunyai yang pendeta ini kebetulan itu sebelum saya yang kedua ya, sebelum saya itu pendeta Sutejo, dan itu setiap tahun berterutan. Oh, yang itu. oke. Nah, dan itu karena itu satu generasi ya. Lalu tanpa ada kesepakatan, tapi itu mengalir begitu saja. Terbentuklah yang namanya Emeranda, Persekutuan Pendeta Emeritus dan Janda-janda pendeta. Ya. Oke. Jadi itu paguyuban ya, bukan satu organisasi yang pasti. Ya. Ya, ya, Jadi ya. itu hanya Komunitas gitu ya. komunikasi keakraban. Oh, oke. Lalu dari situ lahir kita bentuk piala bergilir aja. Tapi itu tidak dimulai kalau tidak salah 3 atau 4 tahun setelah saya. Oh. Waktu saya enggak. Jadi pendeta Sutejo, setelah saya pendeta Stefanus Semianta, pendeta Andreas Agus Susanto, itu enggak. Oke. Itu hanya muncul dengan begitu saja mendadak. Gimana ya pecahkan. Oh.
Berarti malah percakapan tentang piala bergilir ini dari pendeta-pendeta yang sudah emeritus ini tadi ngobrol gitu. Iya, ngobrol-ngobrol lalu ada gagasan, ya boleh. Ada. Iya. Jadi bukan yang memang resmi Oh, gitu enggak, ya. ya. Ya, Dan ya, ya. Emiranda juga bukan suatu organisasi resmi, itu hanya paguyuban. Komunitas Iya, aja gitu iya, ya. iya. Karena saya kepikiran kan, karena habis ini kan di resort nih akan ada 2 pendeta yang emeritus Iya. dan berbarengan nih. Iya. Ini angkat pialanya gimana ini? Yang bawa pulang siapa ini? Ya, ya, saya rasa itu biarlah apa kedua pendeta ya Suit aja gajian ya. sendiri, pink suit. Iya. Tapi kalau kita mau ngobrolin tentang emeritusnya itu sendiri gitu ya. Iya. Yang saya penasaran tuh kadang kan, karena kan jadi pendeta itu adalah sebuah panggilan dan Iya. kegiatannya tuh rutinitasnya cukup banyak dan Iya. sudah dikerjakan bertahun-tahun. Iya. Terus tiba-tiba emeritus kan pasti ada pengurangan lumayan banyak Iya, kan betul, dari iya. kegiatan itu, Pak. Gimana tuh Pak rasanya waktu tiba-tiba emeritus gitu? Iya, kalau saya, karena saya itu ada lama ya, jadi saya orangnya lugas ya. Jadi ketika seseorang memasuki masa menjadi pendeta emeritus, itu berarti bahwa jabatannya sebagai pendeta jemaat berakhir. Oke, Ya. berarti sudah tidak pegang Tidak jemaat. lagi megang jemaat. Dia Oke. menjadi anggota jemaat biasa. Nah, itu anggota jemaat mana? Terserah Ya, atau terserah. Ini apakah dia tetap di ini atau dia mau asosiasi ke tempat lain. Jadi misalnya kalau saya tetap di Berisi ya, dan sebagian besar rekan-rekan juga begitu, kecuali misalnya hanya beberapa, jadi pendeta Budianto misalnya dia pindah ke Jakarta. Oh, Ya, pindah kota. lalu, ya gitu. pindah kota dan pindah, tapi rata-rata pada setempat. Jadi dia Oke. banyak anggota jemaat. Jadi dia anggota gereja setempat, anggota jemaat yang kebetulan adalah pendeta begitu. Oke. Itu statusnya begitu. Gitu. Iya. Tapi berarti kan semua yang kayak urusan gereja, rapat apa sudah enggak, tapi kalau diundang khotbah masih Iya, gitu ya. betul. Jadi dengan demikian dia semua tanggung jawab kependetaannya selesai berakhir. Ya. Oke. Jadi dia sekarang menjadi anggota jemaat biasa, tapi bisa dipanggil untuk berkhotbah, bisa dipanggil untuk melakukan pelayanan-pelayanan tertentu, tapi itu tentu berdasarkan panggilan atau penetapan majelis jemaat. Gitu. Jadi tunggu dari majelis jemaat Iya. bersurat untuk mengundang gitu Mengundang, iya. Gitu. ya. Oke. Jadi statusnya seperti pendeta tamu. Iya, seperti pendeta tamu ya. Iya. Terus kalau kayak rapat-rapat, sidang-sidang itu sudah enggak ikut Enggak, semua ya? enggak. Malah enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh ikut rapat karena dia anggota jemaat, kecuali ya katakanlah kalau dia mau ikut sebagai peninjau. Dalam tata gereja kan ada toh PMJ bisa dihadiri oleh anggota jemaat, tapi mesti menulis surat dulu, dia jadi hanya peninjau. Dia peninjau itu berarti dia tidak punya hak bicara, Cuman dia hanya nonton pendengar. aja Ya, gitu ya. betul. Atau MC Mengundang. meminta dia mengundang untuk menjadi narasumber ya, Iya, untuk iya. suatu masalah. Jadi dia datang, tapi begitu masalahnya sudah selesai dibicarakan, dia mesti keluar. Meninggalkan PMC. Oke. Iya. Itu berlaku semua ya, maksudnya Berlaku. termasuk untuk persidangan klasis ataupun sinode. Oh enggak, kok di dalam persidangan klasis PMSW kan dia bisa ikut sebagai undangan. Bisa ikut sebagai Iya, undangan iya, ya. iya. Jadi biasanya kalau persidangan klasis pendeta ini harus diundang. Oh, Tiap oke. kali ini ada ini. Ya. Tapi ya itu statusnya sebagai undangan. Undangan. Iya, Oke. iya. Jadi waktu yang yang berjabatan gerejawi aja yang di dalam itu ikut keluar berarti, Pak. Iya, betul. Iya. Oke, karena sudah tidak megang Iya. apapun gitu. Iya. Ya, tapi juga di tingkat klasis dan sinwil dan tingkat sinode dia tidak bisa menjabat apapun juga. Oh, Di nggak komisi-komisi boleh. Komisi nggak nggak bisa. boleh semua ya. Iya. Berarti termasuk kalau di jemaat lokal Iya. itu jadi dipilih jadi majelis juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Iya. Jadi meskipun statusnya jemaat biasa, tapi hak dia untuk dipilih jadi majelis jemaat penatua tuh nggak bisa. Nggak gitu ya? bisa. Jadi semua yang besar struktural itu dia lepas dari semua itu. Lepas semua gitu ya. Iya. Iya. Lalu apakah maksudnya kayak, karena kan kalau kita kalau ngomongin orang pensiun gitu ya, Iya, ya. biasanya kan tuh bingung karena kalau nggak punya
activity lain karena setiap hari biasanya kerjaannya Iya. itu terus tiba-tiba stop itu, terus ada yang post power syndrome lah, Iya, ada iya. yang jadi linglung bingung mau ngapain. Iya. Itu sempet ngerasain itu atau memang sebelum Emer itu sudah punya lebih baik sudah punya plan mau ngapain gitu? Ya. Nah, karena itu di dalam tata gereja itu ada masa persiapan emeritus itu. Nah, saya tidak tahu, saya tidak mengikuti perkembangan, saya tidak tahu tata gereja yang sekarang berapa tahun. Seingat saya itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi masa itu persiapan pelawatan dan sebagainya. Nah, di situ si baik majelis jemaat maupun si pendeta diadakan pertemuan-pertemuan, percakapan untuk melihat kesiapannya, ya. Baik kesiapan fisik, mental dan lain sebagainya itu. Di situ kita persiapkan itu. Ya, jadi ke depan mau ngapain nih gitu. Ya, itu diobrolinnya waktu pelawatan itu, Pak ya. Itu biasanya yang ngelawat dari Sinwil atau dari Klasis gitu. Kerjasama Sinwil dan Klasis. Kerjasama. Jadi yang diobrolin di situ memang mempersiapkan nggak cuman acaranya, tapi juga nanti setelahnya akan seperti apa. Iya, betul, ya. Tapi kalau dia misalnya mau apa itu bebas sebenarnya. Bebas, bebas saja. Jadi dia mau apa dan sebagainya. Misal tiba-tiba mau ngajar atau mau apa gitu. Apakah mau mengajar, apakah dia mau membentuk lembaga konseling atau apa, itu bebas. Ya. Oke, karena ya itu statusnya juga sudah nggak masuk di struktur. Iya, betul, dia tidak masuk dalam struktur. Ya. Oke. Kalau kita ngomongin rasanya, Pak, gimana rasanya waktu emeritus itu, Pak? Ya, ini bersifat pribadi ya. Kuku saya sendiri ya santai-santai aja. Ya, artinya bagi saya hanya logik. Saya order lama jadi saklek, lugas. Ya sudah selesai, ya sudah. Lalu yang kedua bagi saya adalah itu konsep saya, menjadi pendeta itu kan panggilan. Artinya kan Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan. Ya, artinya kan Tuhan Yesus kan bos saya. Ya, saya emeritus karena Dia yang menetapkan. Ya, saya tinggal kembalikan pada Dia, pada Tuhan. Tuhan, aku sudah selesai dengan tugas jemaat. Sekarang selanjutnya terserah Engkau. Apa tugas yang kau berikan? Kalau saya begitu aja, Das. Jadi dijalani. Begitu selesai ya udah dijalani, ikut betul. Tuhan mau bawa kemana betul, gitu ya. Tapi nggak kayak kangen gitu yang selama ini dijalanin gitu, Pak, setelahnya. Ya saya harus akui karena saya orangnya lugas dalam tahun-tahun pertama atau utama dalam persidangan klasis, kalau saya ikut di persidangan klasis, saya merasa saya terlalu banyak bicara. Tapi kemudian Tuhan menyadarkan saya, dan memang saya merasakan itu bagaimana Tuhan sendiri yang mencegah saya mengikuti persidangan klasis, jadi selesai. Oke, jadi habis itu langsung nggak pernah ikut lagi? Tiap kali saya mau ikut, tiap kali saya ada halangan. Ya, jadi itu saya melihat tangan Tuhan yang menolong saya ketika saya tidak bisa mengatasi keinginan untuk bicara. Ya. Jadi seperti persidangan klasis yang tahun lalu di Banyuwangi. Saya pernah menjadi konsulen Banyuwangi. Jadi saya ingin sekali nostalgia ketemu. Tapi pas ada pertemuan, ada acara keluarga, nggak bisa ikut. Yang ini yang barusan ini di Bondowoso. Saya pernah jadi konsulen Bondowoso. Ya. Jadi kangen. Kembali, saya sudah daftar, saya akan ikut. Ya. Tapi pada menjelang hari H ada pertemuan keluarga, nggak bisa ikut lagi. Jadi kayak Tuhan yang menghalangi gitu ya. Kalau saya sih meyakini hal itu. Jadi tiap kali begitu. Beberapa tahun yang lalu ketika di kemahnya saya jatuh sakit, nggak bisa ikut lagi. Jadi tiap kali ingin ikut sudah daftar, tapi terhalang. Gitu. Oke. Dan itu menolong saya untuk bisa stop. Tapi memang segatel itu, Pak ya, kalau kayak, karena kan kalau saya masih belum 30 tahun. Jadi kayak memandang 60 tahun ini masih
2 kali Iya, umur gini ya, iya, masih merasa lama banget ya. iya, Tapi kalau ngelihat kayak orang tua saya, terus orang tua iya, teman-teman, begitu udah nggak pegang itu jadi bingung ngapain atau malah digas terus akhirnya jadi. iya. Kalau saya sih itu ditentukan oleh apakah kesiapan kita dan kesediaan kita untuk menerima hal itu. Ya menerima Hmm. kenyataan bahwa sekarang saya sudah emeritus. Lalu Hmm. ya carilah kesibukan. Ya, Oke. ya dengan sendirinya kalau sesuai dengan keyakinan kita bahwa saya jadi pendeta karena Tuhan yang manggil, Mm-mm. ya saya kembalikan. Oke Tuhan, aku sudah selesai dengan jemaat. Sekarang Oke. Engkau mau aku apa selanjutnya? Hmm. Ya, ya, Pelayanan apa ya. yang kau sediakan? Ya udah, dijalani aja. Ya, ya, Bisa ya, ya. membuat planning, membuat rencana ini dan itu, tapi kita serahkan dalam doa untuk kita melihat bagaimana Tuhan pimpin. Tapi pasti Tuhan tidak akan tinggalkan. Pasti Dia sediakan Ya, ya, wadahnya. ya, ya. Termasuk kalau kayak misalnya nih pendeta emeritus punya ide mau bikin apa gitu, dia berarti ngajuin program biasa gitu ya ke gereja tempat dia anggota gitu ya. Saya rasa bisa-bisa saja ya, kalau dia punya ide ini bisa-bisa saja ya. Hmm. Tapi kembali tergantung kepada majelis jemaat setempat itu. Hmm. Sama seperti anggota jemaat atau punya suatu ide kan dia bisa lontarkan kepada majelis jemaat gitu ya. Ya, ya, Tapi ya. tergantung nanti majelis jemaat bagaimana Memutuskannya. memandangnya dan memutuskannya begitu. Oke, 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 Pak. Ini kalau misalnya nih kalau mau ngomongin tips itu ya, Ya, karena kan yang sudah jalanin duluan dan sudah ya, lama nih kan, karena Resut mau ada 2 pendeta yang ya, emeritus itu, ya, ya. ada tips nggak untuk kaminya Iya, sebagai jemaatnya itu, kayak iya, menanggapinya harus seperti apa, atau bagaimana cara kami juga bisa membantu pendetanya untuk bisa menjalani proses ini ya. dengan smooth gitu. Bagi saya yang paling penting untuk jemaat itu gini, eh, menjadi pendeta itu suatu posisi yang khas ya. Hmm. Dalam pengertian ada 2 relasi ya. Hmm. Menjadi pendeta kan relasi dengan jemaat toh. Ya. Jemaat itu kan bagaikan keluarga ya. 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 Nah, bagi seorang pendeta ada yang namanya relasi pastoral ya. Satu relasi dengan anggota jemaat tapi dalam kaitan tugas kepemimpinan, berkunjungan apa dan sebagainya. Ya. Tapi ada relasi personal, relasi persahabatan. Ya, ya. Dan dua-duanya itu blend menjadi satu ya. Nah, ketika seseorang memasuki pendeta status emeritus, maka relasi pastoralnya berhenti, selesai Oke. ya. Tapi relasi persahabatan personalnya itu jalan terus. Dan itu mesti dihargai, karena kalau misalnya pendeta sudah puluhan tahun menjadi pendeta, pasti itu kan ada hubungan-hubungan yang akrab, hubungan dekat. Ya. Dengan si A ada hubungan seolah bagaikan keluarga sendiri ya. Ya, ya. Ada sahabat sendiri, sahabat akrab dan sebagainya. Itu nggak bisa diputus. Dan itu mesti dihargai ya. Ya, Tapi ya. relasi sebagai pendeta jemaat berakhir. Nah, 2 hal ini di satu sisi mesti dipisahkan ya. Jadi relasi pastoralnya selesai, betul-betul mesti selesai, tapi relasi persahabatan ini ya harus berlangsung terus dan tetap dihargai. Oke. Nah, tapi harus dijaga perbedaannya ya. Ya, 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 Ya. ya. Jadi punya relasi pastoral ini betul-betul mesti berhenti. Ya. Oke. Nah, itu memang sesuatu yang amat sulit. Karena itu kedua relasi itu kan bisa karena sudah blend menjadi satu. Jadi sulit Ya, untuk ya. dibedakan ya. Sulit untuk dipisahkan, tapi mesti dipisahkan. Nah, itu saya rasa butuh proses ya. Tapi asal kita sadar ya bisa memisahkan keduanya, mungkin itu bisa menolong. Oke, oke, oke. Apalagi kalau misalnya yang memang lagi misalnya penggembalaan ataupun lagi ada percakapan pastoral lah, bimbingan pastoral dari pendeta ini lalu emeritus, berarti kan biasanya kan dioper ke Iya, yang betul. lain. Iya. Cuman kan kadang orang ceritanya udah kadung apa ya kalau ngomongnya Iya, memang. terlanjur cocok Betul, gitu kan. iya, iya.
Sulit Nah, untuk pindah. buat saya di situ letak pentingnya kesadaran ketegasan baik si pendeta emeritus, baik si majelis jemaat. Bagaimana menghadapinya itu gitu loh. Jadi keinginan jemaat itu hal yang logis Ya, karena ya. puluhan tahun. Tapi di sisi lain sekarang sudah berbeda karena status strukturalnya sudah berakhir. Ya. Nah, tergantung pada majelis jemaat bagaimana menanganinya. Ya, ya, ya. Dan juga bagaimana pendeta emeritus menghadapinya. Oke, kalau misalnya beliaunya kepingin, oh ini kayak curhat teman biasa, Iya, ya silahkan gitu iya berarti betul. ya. Ya. Tapi kayak udah nggak bisa, ya tetap mendoakan bisa, tapi Iya. kayak untuk oke kamu harus ini, secara struktural sudah berhenti sebenarnya Iya gitu ya. betul ya. Jadi kalau curhat sebagai teman-teman biasa sih oke-oke saja ya. Iya, 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 iya. Tetapi kalau misalnya dia mau konseling, nah buat saya itu memang dalam tata gereja itu tidak ada aturannya, tidak ada batasannya. Jadi tergantung kebijaksanaan si pendeta emeritus untuk melihat situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Karena itu tidak mudah. Karena di antara gereja-gereja beda-beda ya. Iya, Jadi saya tahu di beberapa gereja di Amerika Serikat yang gereja-gereja yang Protestan sama seperti GKI, ada gereja-gereja Presbyterian yang dengan tegas mengatakan begitu si pendeta emeritus dia mesti pindah keanggotaan. Oh. Dan kedua, dia tidak boleh melakukan pecahkan pastoral. Jadi kalau ada anggota jemaat ini minta mau pastoral dengan dia, si pendeta, dia mesti nolak, atau setidaknya kalau dia nggak bisa nolak, dia mesti menulis surat kepada majelis jemaat. Si A mau pecahkan pastoral, boleh enggak aku jalani? Oh. Ada gereja-gereja yang seperti itu. Tetapi ada gereja-gereja yang mengatakan tidak perlu begitu tegas ya. Tapi dalam beberapa bulan, katakanlah minimal 3 bulan, hendaknya pendeta emeritus meninggalkan jemaat dulu. Cooling down, setelah itu balik lagi ke jemaat gitu loh. Iya, Tetap sebagai anggota jemaat, tapi silahkan kamu entah liburan atau kemana selama 3 bulan. Supaya jemaat terbiasa dengan pendeta yang baru. Oke. Ya, jadi tiap gereja punya peraturan dan tradisi yang beda-beda. Nah, bagi saya ya itulah tergantung pada kebijaksanaan majelis jemaat dan si pendeta emeritus bagaimana menghadapinya. Asal disadarilah bahwa ada perbedaan dua relasi yang blend jadi satu, tapi betul-betul mesti dipisah. Gitu. Oke. Jadi dua-duanya juga harus mulai menyadari juga ya, termasuk jemaatnya juga nih ya, umatnya. Betul. Bahwa ini menghargai juga nih udah emeritus, toh betul. sama-sama pendeta sama yang lain gitu ya. Karena ya pasti itu nggak mudah, apalagi kalau misalnya dari nikah yang nikahin juga pendeta ini, terus habis itu sepanjang proses di dalam pernikahan punya anak, kalau cerita ke dia semua. Iya, gitu. Betul. Ya. Terus ya itulah yang saya karena relasi yang berpuluhan tahun. Iya. Tapi baru berhenti itu tidak mudah. Iya. Jadi di satu sisi majelis jemaat mesti memahami kalau ada jemaat yang kadang-kadang masih minta segala, bisa dimengerti, tapi toh juga perlu ada satu ketegasan dan kebijaksanaan. Karena tidak tertulis aturannya. Betul, gitu tidak tertulis. Iya. Lalu ini kalau ngomongin emeritusnya lagi tuh ya, kalau di GKI itu aturannya itu kayak harus ngapain gitu, yang fix gitu ada nggak? Si pendeta emeritus? Iya. Nggak ada. Ada. Hanya ada satu yang bersifat umum bahwa sinode akan memikir baik jemaat, klasis dan sinwil dan sinode akan memikirkan bagaimana pemberdayaan pendeta emeritus. Oh, itu masih di under sinwil berarti ya statusnya? Ya, masih ya. Tapi ya dalam pengertian juga memang itu hanya secara umum, tapi di lapangan dan praktek itu belum tersentuh. Jadi artinya ya hanya ada di tata gereja, tapi di lapangan belum terjadi. Tapi saya bisa mengerti karena ya nggak mudah ya. Jadi pemberdayaan itu yang seperti apa gitu loh. Ya karena nggak detail kan aturannya. Nggak detail. Dan bukan hanya nggak detail, tapi juga kita berhadapan dengan pendeta yang sudah usia 60 tahun ke atas. Ya. Saya kenal seorang pendeta, dia
memimpin satu lembaga yang besar, lembaga perkawinan yang besar. Suatu ketika tanpa dia sadari dia mengalami serangan jantung. Oke. Ya. Tapi selamat. Ya, pada detik terakhir akhirnya selamat. Ya. Nah, dia sembuh, dia pulih. Nah, setelah pemulihan itu dia konsultasi dengan dokter. Dia tanya, dokternya mengatakan begini, Anda mesti berhenti untuk memimpin rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan. Oke. Khotbah masih boleh, akan tetapi memimpin rapat tidak boleh. Dia heran, loh, kenapa? Kalau khotbah lebih melelahkan dibanding memimpin rapat. Si dokter mengatakan, engkau keliru. Khotbah melelahkan, lelah fisik. Memimpin rapat, lelah mental. Pikiranmu yang lelah. Dan itu yang pemicu stres, serangan jantung. Nah, jadi buat saya dari contoh ini ya, dan ini contoh real ya, si pendeta, saya kenal baik pendeta ini, memberdayakan pendeta ini kan tidak mudah. Iya. Tetap dilibatkan di MC misalnya sebagai pendamping. Nah, mimpin rapat. Iya. Sampai malam-malam. Sampai malam. Apa itu tidak justru jadi nggak sehat? Mengundang penyakit nggak sehat. Iya. Betul. Maunya menolong, tapi tidak. Melibatkan di komisi klasis, komisi Sinwil, departemen Sinwil. Apa enggak melelahkan sama ikut fisik enggak, tapi secara mental, secara pemikiran. Iya, betul. Jadi saya bisa mengerti kalau baik majelis jemaat, klasis, Sinwil belum menyentuh soal pemberdayaan karena sesuatu yang tidak mudah. Gitu. Iya. Paling pemberdayaan ya cuman kalau ada rekannya yang lain baru emeritus ikut datang, ya cuman hadir gitu. Kadang-kadang minta khotbah. Kalau misalnya pembinaan, kita tahu pendeta ini spesialisasinya di dalam bidang tertentu, kita panggil pembicara sampai di situ. Lebih ke sana aja pemberdayaannya ya. Iya. Lalu kalau untuk kewajiban dari gerejanya sendiri nih, itu apa aja kalau menurut aturannya untuk emeritus itu? Nah, secara tata gereja, ketika si pendeta emeritus, maka dia statusnya sekarang berada di bawah Sinwil, di bawah sinode, dengan Sinwil. Jadi semua kewajiban itu ada pada sinode. Oke. Jadi juga tentang kesehatan dan sebagainya. Ya, hanya memang begini. Terutama di Jawa Timur karena sadar akan keterbatasan ini, maka biasanya itu ada satu peraturan dan seingat saya sekarang itu dimasukkan dalam tata gereja. Ya diharapkan untuk BKH-nya majelis jemaat memberikan suplisi. Karena ketika ini pasti dengan BKH-nya kan akan sangat menurun angkanya. Nah, dia Sinwil mengharapkan supaya majelis memberikan suplisi untuk membantu pendeta emeritus. Dan yang kedua, dalam hal pengobatan memang itu adalah tugas dan kewajiban Sinwil, tapi Sinwil mengharapkan kebijaksanaan terutama untuk gereja-gereja di kota besar. Kalau memang masih sanggup, masih bisa majelis jemaat setempat bukan membantu, yang membiayai full. Atau paling tidak katakanlah 50-50. Supaya Sinwil bisa lebih mengarahkan pada gereja di pendeta emeritus yang dari jemaat ke kota kecil gitu. Oke. Karena kalau sudah emeritus kan ya usia lanjut pasti sakit penyakit berdatangan satu persatu itu. Iya. Oke. Terus kan kalau yang ini yang umat tahu nih ya selama persiapan nih, kami nih di Riset mempersiapkan emeritus itu kan salah satunya adalah rumah pendeta emeritus gitu ya. Itu aturannya tuh kayak gimana tuh? Adakah diatur fix atau kayak gimana? Karena kan kaget gitu kan beberapa jemaat tuh ada yang, loh kok tiba-tiba bikin rumah nih.
kayak gimana? Bukannya sudah ada rumahnya, Iya, ya ya. kan gitu. Enggak, memang di dalam tata gereja itu ada aturannya, tapi kembali karena saya tidak mengikuti, ini kan tata gereja kan Ya, diamandasi yang dan berubah, terbaru ini kan. jadi saya tidak tahu mengenai ini. Tapi begini, selama ini kan memang ketika dia menjadi pendeta jemaat perlu mempersiapkan pastori. Pastori, pendeta. ya. Pastori itu kan kalau pakai istilah sekuler itu rumah dinas, Ya, ya itu bukan rumah si pendeta. atas nama Iya, GKI kan iya, ya, gitu betul. kan. Jadi ketika juga kendaraannya ada kendaraan gereja. Mm-mm. Jadi ketika pendeta emeritus, pendetanya emeritus, dia keluar meninggalkan semua itu, hanya keluar badannya saja. Ya. Ya. Nah, tetapi GKI memahami begini ya, karena pendeta itu menyerahkan seluruh hidupnya istilah tata gereja yang pertama, seantero hidupnya untuk gereja, maka gereja wajib menjamin kebutuhan hidup pendeta. Nah, oleh karena itulah maka di GKI ketika si pendeta emeritus disediakan rumah atau diberikan rumah, ya. Jadi hak milik pendeta. Menjadi hak milik pendeta. Jadi bukan pastori yang tadi punya gereja, tapi ini rumahnya menjadi miliknya. pendeta. Nah, soal besarnya, jumlahnya dan lain sebagainya itu ada di Tager ya. Ada di Tager. Oke. Ya, dan itu kalau tidak salah juga memang kerjasama antara jemaat setempat juga dengan Sinwil dan Klasis itu. Jadi iya, tapi iya. sudah diatur gitu. Jadi itu memang aturan di tata gereja. Ya, atau tata gereja. Ya. Dan karena kan kalau ya belum tentu semua jemaat itu baca tata gereja betul. gitu kan. Kadang Iya, kan kaget juga. Iya. Ini kok tiba-tiba ngasih rumah padahal kan sudah ada rumah, Iya. ada yang bertanya-tanya seperti itu Iya. gitu kan. Yang dulu kan rumah gereja itu ya, Iya, rumah dinas. sekarang Kendaraan ini dinas termasuk kendaraannya juga ya. Itu kendaraan dinas itu. Iya. Jadi itu memang diberikan sebagai penghargaan karena sudah melayani dengan memberikan seantero hidupnya tadi ya. Betul. Iya. Lalu kalau kita ngomongin, kalau saya kepikirannya begitu dapat rumah itu kan kalau ngomongin pajaknya, itu kan berarti dapat hibah rumah gitu kan. Itu selama ini memang pajaknya pendeta itu ikut diaturin gereja juga, lalu emeritus disiapkan atau kayak gimana ya? Saya tidak tahu perkembangannya karena saya dalam masa transisi ya. Jadi sampai saya pendeta emeritus, saya nggak bayar pajak. Nggak pernah bayar pajak. Nggak pernah bayar pajak. Karena waktu itu ada asumsi juga dari kantor pajak bahwa pendeta tidak bayar pajak. Karena saya masih ingat ketika saya di tahun-tahun terakhir saya di Pasuruan, ketika pembicaraan tentang pajak itu muncul, saya menghadap kantor pajak untuk bayar, dia bilang, "Loh Pak Pendeta nggak perlu." Oke. Jadi, karena Pak Pendeta ada di dalam organisasi keagamaan. Jadi juga tidak ketika saya terkena tahun-tahun di Merisi juga begitu. Saya mau bayar, "Loh Pak nggak perlu." Gitu. Ya. Nah, baru setelah saya emeritus, baru seingat saya 2-3 tahun setelah saya emeritus, baru kemudian ada penjelasan yang jelas. Nah, saya bayar pajak dulu. Oke. Ya. Tapi kemudian saya bayar pajak itu hanya 2-3 tahun, tapi kemudian keluar peraturan ada batasan, loh. Ya. Nah, saya termasuk dalam kategori tidak perlu bayar pajak karena di bawah standar PTKP itu ya. Di bawah PT itu. Oke, jadi termasuk rumah itu ya hibah aja gitu ya, nggak usah bingung pajaknya karena memang pendeta. Nah, saya nggak tahu sekarang bagaimana aturannya. Iya. Karena kan kalau kita ngomongin biasanya itu kan orang kan akan kaget kan ketika tiba-tiba hartanya banyak. Yang selama ini kan rumah nggak punya kalau di laporan pajak kan, karena rumahnya pastori, tiba-tiba loh ini orang ini hartanya tiba-tiba banyak, malah jadi pendeta emeritus malah ditagih pajak, dianggap ngelapin pajak kan, jadi repot juga itu kan nanti. Saya rasa itu kan nanti kebijakan langkah majelis jemaat bagaimana mengatur semua itu. Tentunya majelis jemaat sudah mempertimbangkan dan memikirkan akan hal itu. Cuman waktu dulu nggak, aturannya jadi kayak pendeta nggak kena pajak gitu ya waktu dulu ya. Iya. Ya karena ya itu cukup menggelitik buat saya juga ya, karena kan memikirkannya
jangan sampai terus tiba-tiba Iya, jadi betul. ini baru emeritus malah zong, kan kasihan juga. Iya, Kita harus betul. Iya, menyiapkan juga untuk hal-hal yang iya, seperti itu, selain menyiapkan acaranya gitu iya, kan. betul. Biasanya sespesial apa sih Pak hari emeritus itu? Kalau mungkin bisa diceritakan dari pagi bangun, wah hari ini aku mau kebaktian emeritus itu gimana waktu itu Pak, kalau masih ingat Pak? Ya, bagi saya hanya kalau saya dari pengalaman saya pribadi, saya hanya merasa ya sudah selesailah. Ada kelegaan kah atau Ada gimana? kelegaan, tapi juga ada keresahan, harus saya akui ya. Kadang kelegaan akhirnya selesai ya, jadi sudah nggak perlu bingung mikir rapat, mikir itu ya, lega beban, Iya, iya. rasanya lepas beban gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi di sisi lain juga rasa ya, setelah ini saya mesti berbuat apa ya, ya gitu. Bagaimana mengisi hari-hari saya gitu. Oke. Terpikirkan juga gitu. Jadi datang di hari itu dengan dua rasa itu ya. Iya. Lalu biasanya kan kalau lagi kebaktian emeritasi gitu kan teman-teman semua pada datang gitu Iya, kan, iya, keluarga iya, datang. iya. Itu apakah jadi ajang reuni atau kayak gimana tuh Pak rasanya? Iya, bagi saya ya di satu sisi itu ajang reuni ya, ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan pendeta, tapi juga teman-teman yang lain gitu, dan keluarga gitu. Iya, apalagi kan Bapak kan konsulen cukup banyak kan. Iya. Berarti dari semua tuh pada datang waktu itu atau gimana? Iya, memang kalau di dalam kebaktian emeritus tentu majelis jemaat akan mengundang semua majelis jemaat di wilayah Jawa Timur. Iya. Ya. Dan setahu saya juga pendeta-pendeta yang pernah khotbah ya. Kalau di pengalaman saya di Merisi ya, tentu saya tidak tahu di Merisi nanti ya. Tapi Merisi jadi majelis jemaat se-Jawa Timur yang diundang ya. Dan tapi juga pendeta-pendeta yang pernah khotbah di Merisi itu juga diundang. Termasuk yang beda denominasi. Kenapa? Yang beda denominasi ya, juga beda denominasi gitu. Ya. Oh, oke. Jadi intinya kumpul semua gitu ya. Perkara datang nggak datang urusan belakang, yang penting betul. sudah diundang semua gitu ya. Tapi tentu juga itu tergantung pada masing-masing jemaat ya. Seperti Wisut yang jemaat begitu besar yang 10-an tahun ya, ngundang pendeta yang pernah khotbah di Wisut, ukurannya yang seperti apa ya, terlalu banyak ya. Jadi tentu tidak bisa dijadikan patokan gitu lain. Komisi kan jemaat waktu itu masih kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi pendeta yang kita undang juga tidak banyak, jadi oke aja gitu. Lalu secara di dalamnya itu kan kalau penabisan itu kan ada prosesi yang tumpang tangan semua gitu ya. Tapi kalau prosesi emeritasinya tuh diapain? Nggak diapa-apain. Jadi paling hanya setelah itu ada hanya disampaikan ya disampaikan penjelasan mengenai makna emeritasi dan bagaimana bunyi tata gereja tentang itu. Ya. Dan kemudian hanya dinyatakan bahwa dengan demikian sekarang dinyatakan sebagai pendeta emeritus. Selesai udah. Tepuk tangan selesai. Ya, selesai ya. Lalu pemberian sertifikat. Sertifikat plus piala tuh bareng, Pak? Pialanya biasa setelah kebaktian. Oh, setelah kebaktian. Karena itu tidak masuk liturgi. Tidak masuk dalam liturgi. Dan itu kan bukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ibadah. Itu kan sesuatu yang di luar. Gitu. Jadi ibadahnya selesai, terus habis itu barulah MC masuk apa gitu-gitu berarti Pak ya? Ada sambutan. Nah, antara lain itu nanti pembagian piala begini ya. Penyerahannya gitu ya. Iya. Tapi memang selalu acaranya itu selalu hari Senin, Pak ya. Kenapa? Selalu acara itu Senin ya, Pak ya. Iya, Senin. Ya bisa hari lain, tapi mesti disepakati dengan sinode. Karena gini kan, mengapa sudah ditetapkan begitu? Karena kan mesti juga memikirkan yang di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saat kita menyatu ya, bagi ketua dan sekum sinode kan susah dia. Iya, betul. Jadi lebih baik sudah ditetapkan kalau Jatim itu Senin keberapa, kalau yang Jateng kapan? Iya, jadwalnya ya. Ya. Kecuali kalau memang kosong nggak ada acara, betul. Baru bisa tuker-tuker. Ya. Supaya
sinode maupun sinode sudah punya ancang-ancang. Kalau Senin ya, Ya, jangan siap-siap bikin aja. apa, siap-siap gitu. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya lumayan kompleks juga ya mempersiapkannya gitu ya. Iya. Apalagi sekarang dengan adanya masa persiapan 2 tahun. Kalau Iya, yang iya. sekarang kita jalanin di Resut kan juga mulai mengurangi tugas-tugasnya Iya, dari betul. pendeta Iya, supaya iya. nantinya nggak kaget dan Iya, betul. full tiba-tiba Iya, kosong iya. gitu ya. Berarti benar-benar semua itu sudah dipersiapkan, diperhitungkan supaya setiap pendeta yang masuk ke masa emeritus nantinya sudah siap lah. Iya. Harusnya siap. Iya. Harusnya siap. Iya, Jadi betul, iya. siap-siap loh, siap-siap. Iya. Januari udah deket. Iya. Karena kan udah ya gimana ya, kalau kita nyiapin emeritus sekarang udah lama banget kan Resut ini nggak emeritus Iya, yang betul, terakhir betul, gitu kan. iya. Jadi generasi sekarang bahkan kayak saya nggak ngerasain, mungkin waktu itu ya masih kecil-kecil ya nggak Iya, tahu nih betul. emeritus ini Iya. kayak gimana nyiapinnya gimana. Tapi sedangkan kan kita sekarang yang ya jadi masa depan ya gereja Iya. juga gitu kan. Ini barang baru nih Iya. apa? Kayak kita Iya. bahas-bahas. Ada closing statement nggak Pak untuk ini tadi kan tips untuk umatnya gitu ya. Iya. Ini tips untuk Pak Juse sama Pak Timi yang mau emeritus sebagai closing statement harus ngapain? Iya. Ya, kalau bagi saya, kalau pesan untuk Pak Jusi dan Pak Tim hanya satu, masukilah, enjoy saja. Enjoy saja. Nikmati saja masa emeritusmu, ya, karena kita pendeta-pendeta itu dipanggil oleh Tuhan, bos kita itu adalah Tuhan Yesus. Nanti dia sendiri juga yang akan menyediakan bidang tugas pelayanan yang lain. Dia yang menghentikan tugas pelayanan kita di jemaat, dia juga yang akan menyediakan tugas pelayanan yang lain. Oke, siap. Jadi tetap ikut Tuhan aja, enjoy aja, Iya, Tuhan betul. bawa kemana gitu Iya. ya. Ya. Terima kasih banyak. Hari ini belajar cukup banyak dan cukup detail ya. Jadi apa-apa aja yang harus disiapkan, rasanya Iya. gimana, aturannya kayak gimana. Ya semoga umat yang menonton PA kita ini benar-benar sudah memahami gitu ya. Iya. Ini kan kita mau menyambut terutama jemaat GKI Resut yang mau menyambut dua pendeta emeritus Iya, ini. iya. Kita harus bersikap seperti apa aja yang harus Iya. disiapkan. Boleh ditutup dalam doa Pak. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Gereja. Engkau sendiri yang memelihara dan membangun jemaat-Mu, terutama dalam hal ini GKI Resut. Dan Engkau juga yang mengutus hamba-hamba-Mu untuk boleh menggembalakan jemaat GKI Resut. Dan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, Engkau juga yang menetapkan kapan saatnya hamba-hamba yang Kau utus mesti mengundurkan diri dan selesai dengan tugasnya menggembalakan jemaat ini. Teristimewa ketika kami memikirkan ke depan bahwa yang menanti GKI Resut itu adalah emeritasi pendeta Timotius Wibowo dan pendeta Jusianto. Maka Engkau sendiri yang memanggil, Engkau yang menetapkan, Engkau juga yang kemudian melepas mereka dari jemaat. Maka kami berdoa agar Engkau mempersiapkan kedua hamba-Mu itu Tuhan, baik secara fisik, mental, dan spiritual, untuk memasuki masa emeritasi dengan satu keyakinan bahwa Engkau yang akan menuntun mereka. Kalau selama puluhan tahun Engkau yang membimbing, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau yang melimpahkan segenap karunia, maka Engkau juga yang akan melanjutkan semua itu dalam kehidupan mereka sebagai pendeta emeritus, baik mereka pribadi maupun keluarga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dan majelis jemaat dan bapa dan seluruh panitia yang selama ini berpuluh-puluh tahun bekerja sama dengan kedua hamba-Mu itu. Sesuatu yang sangat tidak mudah untuk mereka menghadapi realita bahwa pada akhirnya kedua hamba-Mu yang setia, yang mereka cintai, dengan siapa mereka bekerja sama selama ini, pada akhirnya mesti menyelesaikan tugas untuk bersama-sama dengan mereka membangun dan melayani dan bersaksi bersekutu bersama-sama. Maka kiranya Engkau mempersiapkan jemaat-Mu Tuhan
untuk bisa menerima kenyataan ini, dan Engkau yang sendiri yang memberikan pengajaran dan pembelajaran bagaimana mereka mesti menghadapi mengelolanya. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi kebaktian imitasi itu. Engkau berikan akal budi, kebijaksanaan, dan Engkau sendiri yang menimpakan semua kebutuhan mereka, agar ketika saatnya tiba, kebaktian itu boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat, baik bagi kedua hambamu, baik bagi jemaat GKI Christian Sudirman. Dan pelayanan, persekutuan, kesaksian GKI Sudut ke depan, kami percayakan ke tanganmu, karena Engkaulah pendeta agung, pendeta yang sesungguhnya dari GKI Christian Sudirman. Semua ini kami mohonkan hanya beralaskan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi. Kita hari ini sudah belajar banyak dan semoga kita semua terberkati. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.